Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, apakah saya boleh masuk? Boleh Pak, silakan. Selamat pagi Bu. Sampai Pak. Perkenalkan Bu, nama saya Abdul Latif, saya dari Puskesmas. Iya Pak. Kedatangan saya kemari, saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu tentang tanda-tanda bahaya pada saat kehamilan. Apakah Ibu bersedia? Iya Pak. Baik, nah tujuan ini itu agar Ibu memahami tentang tanda-tanda bahaya pada saat kehamilan. Nah, ya, baik kalau begitu Bu, saya kontrak waktu ya Bu ya, Iya, kurang lebih 15 menit, apakah Ibu bersedia? Iya Pak. Baik kalau begitu, saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Iya. Baik, saya mulai ya Bu ya. Metodenya ini saya menggunakan lembar balik ya Bu ya. Iya Pak. Nah, Ibu di sini bisa lihat tanda-tanda bahaya pada saat kehamilan. Baik, kita mulai ya Bu ya. Apakah Ibu sudah siap? Siap Pak. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya Bu ya. Iya. Nah, tanda-tanda bahaya pada saat kehamilan yang pertama itu Bu, tidak mau makan dan muntah terus-menerus. Jadi mual muntah memang ini memang banyak dialami oleh ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, terutama ibu hamil pada trimester pertama kehamilan. Namun, jika mual muntah tersebut terjadi terus-menerus dan berkelebihan, bisa menjadi tanda bahaya. Hal ini harus dikarenakan dapat menyebabkan kekurangan gizi, dehidrasi, dan juga penurunan kesadaran. Jadi kalau misalkan lebih dari itu, misalkan ibu sering mual muntah sering banget, Ibu bisa periksakan ke bidan ataupun ke dokter yang terdekat. Ya, jadi jangan membiarkan kalau misalkan muntah terus-menerus ya Bu ya. Nanti takutnya malah sakit ke ibunya dan juga ke janinnya dapat mempengaruhi. Lanjut ya Bu ya. Iya Pak. Baik. Yang kedua itu mengalami demam tinggi. Nah, ibu hamil harus mewaspadai hal ini jika terjadi. Hal ini dikarenakan bisa saja jika demam dipicu karena adanya infeksi, kemudian demam terlalu tinggi, ibu hamil harus segera diperiksakan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Jadi kalau misalkan ibu demamnya tinggi, ibu harus waspada ya Bu ya. Ini memang terjadi kepada ibu hamil, tapi kadang-kadang itu juga Bu ya. Jadi misalkan ibu tuh harus menjaga pola istirahatnya ya, pola tidurnya juga ya, karena memang untuk hamil ini sangat beresiko terkena penyakitnya. Sampai di sini paham Bu? Paham ya Bu ya. Kita lanjut ya Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah pergerakan janin di kandungan kurang. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini, ibu harus hati-hati juga ya Bu ya. Karena pergerakan janin yang kurang aktif atau bahkan terhenti merupakan tanda bahaya selanjutnya. Hal ini menandakan jika janin mengalami kekurangan oksigen atau kekurangan gizi. Jika dalam 2 jam janin bergerak di bawah 10 kali, segera periksakan kondisi tersebut ke dokter. Jadi harus hati-hati ya Bu ya, bila janin kurang aktif dalam kandungan ibu harus segera mungkin ke dokter ataupun ke pelayanan kesehatan terdekat. Ya, Ibu paham sampai sini Bu? Ya.
Baik, kalau begitu saya lanjut Bu ya. Iya. Baik, kita lanjut Bu ya. Kemudian beberapa bagian tubuh membengkak. Nah ini harus diperhatikan ya Bu ya. Selama masa kehamilan ibu hamil sering mengalami perubahan bentuk tubuh seperti bertambahnya berat badan. Ibu hamil akan mengalami beberapa pembengkakan seperti pada tangan, kaki, dan wajah. Karena hal tersebut, namun jika pembengkakan pada kaki, tangan, dan wajah disertai dengan pusing kepala, nyeri ulu hati, kejang, dan pandangan kabur, segera bawa ke dokter. Jadi harus diperhatikan ya Bu ya. Jangan sampai kaki, tangan ibu, wajah ibu bengkak ya Bu ya. Karena itu dapat membahayakan ibu sendiri. Nah, nanti kalau misalkan sudah membengkak dan juga ini pasti ibu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, seperti protein urin seperti itu ya, kemudian darah, cek tensinya seperti itu. Nanti akan ada hasilnya dan hasilnya itu akan dapat menjadi pengobatan untuk selanjutnya ya. Kemudian yang selanjutnya Bu, terjadi perdarahan. Ibu hamil harus waspada jika mengalami perdarahan. Hal ini bisa menjadi tanda bahaya yang dapat mengancam baik pada janin maupun pada ibu. Nah, jika mengalami perdarahan, segera mungkin ibu periksakan ke bidan ataupun pelayanan kesehatan yang terdekat. Karena memang kalau misalkan terjadi perdarahan itu sangat sekali berbahaya, khususnya pada ibu yang sedang hamil. Ya, ditakutkan si janinnya itu ada benturan atau misalkan keguguran ya Bu ya. Auzubillah ya Bu, mudah-mudahan tidak seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk sampai di sini Ibu paham Bu? Iya. Baik, kita lanjut Bu ya. Iya. Baik. Nah, ini yang terakhir ya Bu ya. Poin yang keenam yaitu air ketuban pecah sebelum waktunya. Nah, jika ibu mengalami pecah ketuban sebelum waktunya, segera periksakan diri ke dokter karena kondisi tersebut dapat menyebabkan kondisi ibu dan bayi. Hal ini dapat mempermudah terjadinya infeksi dalam kandungan. Nah, kalau misalkan pecah ketuban, ini harus segera mungkin Bu periksakan ya, takutnya nanti si dedeknya dalam kandungan sesak dan juga harus dapat pertolongan pertama, yaitu dikeluarkan melalui sesar. Seperti itu takutnya Bu ya. Jadi harus hati-hati lah Bu ya dalam menjaga kandungan ibu ya. Selama 9 bulan ya Bu ya, ibu harus menjaga kandungan ibu ini ya. Jangan sampai makanan juga harus dijaga ya Bu ya. Dari makanan, kemudian dari pola aktivitas, kemudian dari tidur ya, harus diperhatikan. Jangan sampai dari keenam tersebut ini terjadi pada ibu ya. Nah Bu, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak. Baik Bu, kalau begitu saya simpulkan ya Bu ya. Jadi tanda-tanda bahaya pada saat kehamilan ini memang harus diperhatikan oleh ibu. Nah, salah satunya itu tidak boleh memakan yang garam-garam ya Bu ya, yang asin-asin, karena itu dapat menimbulkan pembengkakan pada kaki ataupun yang lainnya, dan juga dapat meningkatkan tekanan darah tinggi pada ibu. Ya, jadi harus diperhatikan ya Bu ya, agar kandungan ibu sehat ya Bu ya. Sehat, selamat bayinya ya, seperti itu Bu.
Nah, kalau begitu nanti mungkin saya akan kembali lagi dengan topik yang berbeda ya Bu ya. Iya, Pak. Untuk selanjutnya, kalau begitu untuk hari ini saya pamit dulu ya Bu ya. Iya, Pak. Ini boleh disimpan oleh Ibu untuk jaga-jaga atau misalkan Ibu mau baca-baca kembali ya. Iya. Mangga Bu di ini. Ya. Terima Makasih ya Bu ya atas Iya, waktunya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian dokumentasikan kegiatan tersebut dan juga TTD perawat. Terima kasih. Assalamualaikum.